Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, terima kasih untuk Anda yang masih setia di Suara Sidoarjo, baik Anda yang sedang nonton juga di YouTube, Facebook, Twitter, Instagram Suara Sidoarjo, atau yang sedang mendengarkan juga di streaming www.suarasidoarjo.id. Pagi ini saya Tika Emsar masih bersama Anda, sahabat. Seperti biasa di hari Rabu pagi ya, kita akan masuk di program Dialog bersama bersahabat-sahabat dari DLHK, Dialog DLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Nah, pagi ini saya sudah tersambung via Zoom bersama dengan Bapak Insinyur Sigit Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika dan sahabat Suara Sidoarjo. Apa kabar Pak Sigit? Alhamdulillah sehat Mbak, salam sehat juga untuk seluruh pendengar sahabat Suara Sidoarjo Mbak. Iya, alhamdulillah. Iya, Pak Sigit, ini pagi ini sahabat Suara Sidoarjo, kita juga selain bersama dengan Pak Sigit, kita pagi ini via Zoom juga tersambung bersama Ibu Luh Yuni Areni, SHMH, selaku Kepala Bidang Penaatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Ya, assalamualaikum, selamat pagi, Bu Luh. Selamat pagi. Apa kabar? Baik-baik, semoga selalu kita diberikan kesehatan, Ge. Iya, amin. Mudah-mudahan. Semua dan seluruh pendengar untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya. Iya, baik. Nah, pagi ini sahabat kita nanti akan bahas tentang Aku Cinta Air Bersih. Benar begitu Pak Sigit ya? Baik ya Mbak Tika, betul ya. Ya, air ini juga bagian dari hal-hal yang diperhatikan juga oleh DLHK ya Pak, menjadi naungan juga dari DLHK begitu Pak Sigit? Ya, jadi Mbak Tika dan sahabat Suara Sidoarjo, kalau kita bicara tentang lingkungan, itu memang banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi bagaimana kita menjaga, bagaimana kita peduli terhadap kondisi lingkungan kita. Dengan kondisi pandemik ini kita tentunya juga banyak belajar yang selama ini mungkin agak kita abaikan, sekarang harus menjadi perhatian kita semua. Contoh yang paling gampang adalah bagaimana kita kebiasaan cuci tangan, kemudian bagaimana kita menjaga kebersihan, kemudian bagaimana kita tetap menjaga agar lingkungan kita ini tetap kondisi yang nyaman, baik untuk kita. Dan berkaitan dengan topik pembicaraan kita juga bagaimana kita menjaga agar sumber kehidupan kita, air bersih ini betul-betul bisa kondisinya baik. Pagi ini memang saya mengambil tema tentang Aku Cinta Air Bersih. Ini memang nanti jam 10 kami ini dengan pihak yang memiliki program Aku Cinta Air Bersih ini akan melakukan Zoom meeting. Program Aku Cinta Air Bersih ini memang digelorakan oleh salah satu perusahaan produsen air minum. Kebetulan dia dari Jepang, kemudian banyak di Indonesia, dan kebetulan salah satu lokasi produksinya adalah di Sidoarjo. Sehingga setahun yang lalu, bulan Juli 2019, saya kebetulan diundang dalam launching program tersebut. Kemudian 2020 mau di roadshow ke daerah-daerah, ternyata ada COVID, sehingga baru pagi ini nanti akan dilakukan semacam roadshow ke daerah-daerah, dan salah satunya adalah Kabupaten Sidoarjo. Mbak Tika, kalau boleh saya menjelaskan tentang program Cinta Air Bersih ini sepintas saja. Jadi begini, dari program Aku Cinta Air Bersih ini dari via pemilik program itu memang awalnya adalah sangat sederhana. Jadi pada saat ditanyakan tentang air kepada anak-anak yang usia sekolah di tingkat sekolah dasar, itu macam-macam jawabannya. Jadi apa yang kamu ketahui tentang air? Di mana kamu memperoleh air? Untuk anak-anak yang berada di dalam kota, dia jawab, saya ngambil dari keran. Kemudian untuk anak-anak yang di gunung, saya ngambil dari gunung. Kemudian anak-anak yang di hutan,
mungkin yang tidak ada gunung, saya ngambil dari air hujan. Ya ini memang semuanya betul, semuanya betul. Cuma kemudian tentunya itu akan berpengaruh kepada anak-anak itu bagaimana menyikapi terhadap air. Anak-anak di dalam kota, mohon maaf, kalau belum melalui edukasi, tentunya akan sembrono dalam penggunaan air. Karena apa? Merasa buka keran air keluar banyak, nggak ada masalah. Boros mungkin nggak terlalu dipikirkan. Tapi bagi anak-anak yang tinggal di pegunungan, bagaimana susahnya mencair, dia akan setetes air akan dimanfaatkan betul. Dan betul-betul cara mencarinya karena susah, dia betul-betul peduli terhadap kondisi air itu, bagaimana menjaga air tetap bersih, bisa dipakai minum, dipakai kegiatan sehari-hari. Air hujan juga demikian, nggak setiap hari bisa memperoleh hujan, karena apa? Nggak tiap hari hujan, 6 bulan musim hujan, mungkin pada saat musim kemarau ya agak susah. Nah, inilah kemudian dari pemilik program ini ingin memberikan edukasi kepada kita semua, orang tua, masyarakat, khususnya anak-anak yang usia sekolah, agar mereka tahu betul bagaimana susahnya air bersih ini diproduksi, dan kita juga harus menjaga bagaimana air bersih ini betul-betul baik, karena persentase terbesar dari tubuh kita itu juga air. Jadi kalau kita tidak ada air, tentunya juga kehidupan kita akan terganggu. Ini secara garis besarnya kira-kira begitu, Mbak Tika. Oke, baik. Jadi memang harus perlu edukasi sejak awal, sejak dini ya, Pak Sigit ya, tentang air sendiri. Nggak semudah itu kita mendeskripsikan tentang air juga dan memahami tentang apa itu air ya. Nah, tapi berkaitan dengan tadi kan dijelaskan Pak Sigit ada program nih Pak ya, tentang cinta air bersih sendiri ini. Mungkin boleh dijelaskan tentang programnya sendiri ini seperti apa Pak Sigit? Atau ke Buluh ya? Ya, jadi untuk program cinta air bersih ini memang dia lebih banyak kepedulian lingkungan, tapi titik beratnya kepada air. Jadi memang mereka nanti akan memberikan edukasi kepada ada anak-anak sekolah usia sekolah dasar. Jadi nanti di Sidoarjo itu seingat saya ada sekitar 3 sekolah yang sudah ditunjuk nanti untuk menjadi semacam kader lingkungan terhadap peduli terhadap air bersih, sehingga harapannya kalau nanti ya kembali lagi edukasi kepada anak sekolah ini ada 2 nilai manfaatnya. Yang pertama bagi anak itu sendiri, Mbak Tika, dia akan tahu bagaimana sulitnya atau bagaimana seberapa beratnya untuk mengolah air sehingga air itu bisa diminum. Kemudian juga bagaimana menjaga agar air tetap terjaga volumenya sesuai kebutuhan kita. Kemudian selain untuk anak sendiri, pasti dia akan berpengaruh kepada orang tuanya. Artinya dibalik, kalau anaknya diberikan edukasi, dia nanti akan mengajari orang tuanya. Langsung atau tidak langsung. Pasti nanti di rumah misalkan ibunya atau kakaknya atau ayahnya boros terhadap air, pasti dia akan mengingatkan. Aku diajari di sekolah harus hemat air, ini harus begini. Nah, ini minimal kalau anaknya mengingatkan orang tuanya kan juga ya mohon maaf Pak, agak malu dengan kondisi itu, sehingga nanti betul-betul bisa ikut juga peduli terhadap kondisi air ini. Terus kemudian nanti edukasinya macam-macam. Dia nanti juga akan diajak, selain diajari tentang ilmu pengetahuan tentang air, mungkin nanti juga diajak di lokasi industrinya, bagaimana sebuah industri yang memproduksi minuman itu sesulit apa atau bagaimana prosesnya sehingga air yang diminum itu betul-betul dimanfaatkan. Kami yang berada di bidang lingkungan hidup, Mbak Tika, tentunya juga dalam diri kami juga harus teredukasi juga bahwa mohon maaf yang paling gampang saja, air minum yang kita minum dalam kemasan misalkan, seringkali kita minum itu nggak habis. Nah, kalau sudah nggak habis biasanya kita malu untuk membawa botol itu atau menghabiskan itu, mau dihabiskan perut kenyang tapi nggak dihabiskan, pasti kalau nggak dihabiskan pasti itu menjadi sampah. Artinya bahwa air yang tersisa maupun botolnya itu menjadi potensi menjadi sampah. Nah, kalau kita memiliki kepedulian, ya kita jangan malu. Botolnya yang bekas minum kita diambil, nanti kita habiskan di rumah, botolnya mungkin bisa dimanfaatkan lain dan tidak menjadi sampah. Ini hal yang simple. Dan apalagi kondisi pandemik ini kan kita diajari juga, diedukasi bahwa jangan kita sharing makanan, mohon maaf Mbak Dika, mungkin sisa minum diminum teman lain itu juga menjadi salah satu sumber penularan penyakit. Lah ini kan itu harus dijaga betul. Makanya ini juga selain menjaga kebersihan, kita juga menjaga kesehatan supaya tidak menularkan penyakit kepada orang lain atau kita tidak tertular dari
orang lain. Ya kira-kira gambarannya kasar begitu Mbak Tika. Oke, baik. Pak Sigit, tadi kan ada 3 sekolah ya di Sidoarjo yang diambil ini untuk apa? Untuk mewakili Sidoarjo begitu istilahnya ya Pak Sigit? Iya. Atas dasar apa ini Pak? Kok 3 sekolah ini yang dipilih? Jadi memang mereka kemarin mempertimbangkan itu aspek sekolah-sekolah ini. Yang pertama mungkin dari sekolah yang di perkotaan, sama mungkin mohon maaf sekolah yang agak di pinggiran, bukan dalam artian membedakan ya, tapi tentunya ya kembali lagi seperti yang saya contohkan tadi, supaya ada gambaran tentang mereka itu terhadap lingkungan sekitarnya. Anak-anak yang di perkotaan cenderung airnya pasti melalui PDAM, pasti melalui keran ya. Tapi kemudian anak-anak yang mohon maaf yang di tempat-tempat yang belum terjangkau oleh PDAM misalkan, itu mungkin airnya harus beli dari penggeledek atau beli dari mana, atau mungkin dari air tanah, air sumur dan seterusnya. Ini kan pasti mungkin salah satu pertimbangannya adalah itu. Oke, baik. Ya, Pak Sigit dan juga Bu Luh, ini pagi ini kita nanti juga akan undang sahabat Suara Sidoarjo untuk bisa bergabung dengan kita untuk sharing juga. Silakan Anda bisa telepon 0318961514 sahabat, atau juga ke WhatsApp ya 0821 3264109. Baik. Nah, terkait dengan kegiatan ada program Aku Cinta Air Bersih. Ini selengkapnya mungkin kita berbincang dengan Ibu Luh ya Pak Sigit ya. Kita ke Bu Luh dulu deh. Bu Luh, ini terkait dengan program Aku Cinta Air Bersih sendiri. Nah ini kan apa saja sih yang menjadi dasar ataupun kembali kalau tadi kan dari dasarnya sudah dijelaskan oleh Pak Sigit. Tapi tujuannya sendiri Bu Luh dari kegiatan ini dan apa saja nanti yang akan diselenggarakan dari kegiatan atau program Festival Aku Cinta Air Bersih ini. Oke, terima kasih Mbak Tika. Mungkin terkait dengan ini dan tadi Pak Sigit sudah menjelaskan panjang lebar. Karena pada dasarnya gini, kita harus mensosialisasikan bahwa kesadaran dan pentingnya air bersih kepada anak-anak, terutama kepada anak SD, siswa SD kelas 4 dan kelas 5. Khusus untuk program ini adalah seperti itu. Jadi kebetulan dari kegiatan ini juga yang dari, mohon maaf Pak Sigit, ternyata kita hanya 2 sekolah, 2 sekolah yang dari Sidoarjo yang diundang, yaitu SD Hang Tuah 10 yang ada di Gedangan dan SD Sedati Gede 2 yang ada di Sedati. Itu kenapa 2 sekolah tersebut yang diambil? Karena yang basicnya sudah sebagai sekolah adiwiyata. Jadi kedua sekolah tersebut sudah sebagai adiwiyata nasional mau menuju ke mandiri sejak tahun 2017. Jadi itu. Jadi maka mungkin akhirnya dari yang memiliki kegiatan dasarnya adalah dari sekolah adiwiyata. Karena nanti juga materi-materi yang disampaikan juga perihal ada hubungannya dengan sekolah adiwiyata, tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah itu seperti apa. Itu karena dasar semua itu ada aturannya juga dari pusat, dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kita juga enggak sekedar enggak seperti itu. Jadi semua dasarnya itu ada. Kita melakukan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup itu ada peraturannya P52 tahun 2009 tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Jadi salah satu dari gerakan itu adalah cinta air bersih. Cinta air, kita harus melindungi air kita. Cinta air bersih. Karena juga terkait dengan air ini itu ada harinya, hari air itu ada, memang hari air sedunia itu tanggal 22 Maret, kebetulan udah lewat kemarin ya. Jadi kadang gerakan-gerakan itu kita juga seperti karena ini pandemi kemarin kita nggak melaksanakan. Kalau yang tahun-tahun kemarin kita melaksanakan, misalnya untuk mencintai air bersih itu apa sih supaya airnya bersih, kita ada kerjasama dengan pihak sekolah juga membersihkan salah satu sungai gitu, ada seperti itu. Terus dengan sekolah-sekolah adiwiyata juga kita ada menyebarkan leaflet yang berbau dengan
terkait dengan air seperti itu, Mbak Tika. Bu, ini dari 2 sekolah ini ada berapa anak ini yang diajakin? Kalau ini kan nanti ini kegiatan nanti kan jam 10. Tapi nanti ini dari ada 2 sesi dan guru dan siswa. Kalau dari siswa mungkin 157 anak sih dan 150 guru. Tapi nanti masing-masing sekolah ada mungkin kurang lebih ada 10 atau berapa gitu. Ini yang mengikuti bukan cuma Sidoarjo aja ya Bu ya, dari seluruh Indonesia ya? Ya, seluruh Indonesia. Ini mungkin nanti bisa dibuka mungkin Mbak Tika supaya lebih paham tentang Mizuiku kalau nggak salah seperti itu. Oke, baik. Festival Mizuiku namanya ya. Oke. Ini ada kaitan dengan air kah Bu? Mizuiku artinya? Aku cinta air. Aku cinta air ya memang artinya ya. Aku cinta air bersih memang itu. Oke, baik. Nah, mungkin itu artinya. Oke, berarti memang kalau sekolah-sekolah adiwiyata ini sudah punya pendidikan terkait air ya, Bu ya? Bukan ya secara otomatis sudah pasti. Sudah pasti ya. Karena kan mungkin pembelajaran itu kan sudah sering ada juga di dalam pembelajarannya. Oke. Kan karena ini siswa SD mungkin lebih cepat mengarahnya daripada siswa-siswa yang kayak SMA atau SMP, jadi mungkin lebih cenderung ke SD dulu lah gitu. Oke, baik. Ya, baik Bu Lu dan juga Pak Sigit, nanti kita lanjut lagi untuk pembahasannya. Kali ini karena saya harus jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi. Sahabat, Anda masih bisa bergabung untuk berbincang tentang Aku Cinta Air bersama dengan Bu Lu Yuni Areni dan juga Bapak Insinyur Sigit Setiawan selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Manfaatkan beberapa line kami baik telepon, WhatsApp ataupun media sosial dan juga YouTube Suara Sidoarjo untuk Anda bisa sharing juga bersama narasumber kita. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi. Kemudian News, Talk, and Music Hits Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Hai, buat kalian gamer sejati. Main game di rumah dengan jaringan internet super cepat bisa kalian nikmati dengan berlangganan IndiHome Gamer. Nikmati keseruan games populer dan benefit game lain yang bisa kalian dapatkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp380.000 per bulan. Daftar sekarang di aplikasi My IndiHome dan website indihome.co.id ya. Wujudkan bersama IndiHome. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
Bea Cukai Sidoarjo. Kesempatan untuk bergabung dan belajar di PPTQ Darul Fikri Sidoarjo kembali terbuka. Manfaatkan pendaftaran jalur inden sampai 24 September. Tes masuk dilaksanakan 26 September 2020. Proses pendaftaran, tes masuk dan pengumuman semua dilaksanakan secara online. Kursi terbatas. Biaya pendaftaran Rp400.000. Keuntungan mendaftar secara inden, kesempatan dan peluang diterima lebih besar, biaya lebih terjangkau. Ada remedi atau tes ulang kalau gagal di tes pertama. Dan yang lebih pasti, lebih siap mondok dengan pembinaan berkala oleh pesantren. Informasi pendaftaran, kunjungi website Darul Fikri di www.darulfikri.sch.id atau kontak langsung di 0878 6342 3544. Darul Fikri, pesantren para juara dan penghafal Al-Quran. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Semakin hari kebutuhan pokok semakin naik. Ada apa sih Pak? Kok dari tadi ngomel sendiri? Saya bingung, kebutuhan keluarga semakin banyak. Anak pertama mau masuk kuliah. Rencana saya mau tak nikahkan supaya suaminya yang menafkahi. Anaknya usia berapa? 18 tahun. Istri nggak ikut KB. Padahal anak kami udah 3. Aduh, bingung. Gak usah bingung, konsultasikan saja ke ahlinya. Bapak ini gimana? Penghasilan saja menurun, gimana bisa bayarnya? Tempatnya juga pasti jauh. Tenang Pak, zaman sekarang serba mudah. Konsultasi dapat dilakukan secara online. Cukup klik www.siapbahagia.com dari HP. Di sana ada layanan konsultasi keluarga gratis. Ditangani konselor profesional. Ada psikolog, dokter, ataupun bidan yang siap menjawab pertanyaan kita. Gratis? Nah, ini cocok. Kunjungi www.siapbahagia.com, layanan konsultasi keluarga terpercaya dan gratis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey! Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey! Sukseskan pilgub Sidoarjo 2020. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat Suara Sidoarjo, kita masih di program Dialog DLHK bersama Bapak Insinyur Sigit Setiawan dan juga Ibu Lu Yeni Arini. Ya, dan pagi ini kita masih bahas tentang ada festival Mizuiku, Aku Cinta Air Bersih. Baik Bu Lu dan juga Pak Sigit, ini kalau terkait dengan
kegiatan atau festivalnya sendiri, ini nanti apa saja sih yang akan diberikan tentang pendidikan air bersih sendiri di Festival Misuiku ini? Dan ini apakah juga nantinya para peserta yang ikut juga akan ada hadiah juga atau bagaimana ini, Bu Lo? Jadi terima kasih karena ini adalah program dari ini ya, kami juga ini salah satu CSR dari usaha industri yang ada di Sidoarjo. Itu nanti pembelajarannya itu ada yang dilakukan di dalam ruangan baik dan di luar ruangan. Nanti mungkin penjuriannya seperti apa, akan ada pemenangnya juga, nanti diumumkan kira-kira bulan November dalam tahun ini ada pemenangnya juga. Tapi secara detailnya nanti mungkin jam 10 nanti kita baru ini secara detailnya apa aja. Ini juga tidak ada terkait dengan gerakan peduli dan berdaya lingkungan hidup itu, yang jelas seperti itu. Tapi nanti secara detailnya apa nanti pastinya jam 10 nanti. Karena ini kan kegiatan dari kegiatan CSR, salah satu kegiatan usaha yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Bu Lo, ini tapi setiap tahun ya Bu Lo ya festivalnya? Sepertinya itu, karena ini kan kalau Misuiku ini kan kurang lebih 16 tahun yang lalu ya. Tapi datang ke Indonesia itu hadir di Indonesia tahun 2019. Karena ini mungkin perusahaan tersebut bekerja sama dengan dari Jepang. Di Jepang. Oke, baik. Sidoarjo baru kali ini ikut? Ya, baru kali ini, baru tahun ini. Antusiasnya dari dua sekolah ini bagaimana, Bu Lo? Ya sangat ini, karena kemarin kita kan sudah berkomunikasi juga. Lalu nanti memang kami dari dinas sangat mendukung. Ini juga upaya dari dari pihak swasta, kan harus ada bekerja sama juga, karena sekolah di Wiyate itu tidak hanya harus bekerja sama dengan lingkungan sekitar, juga harus dengan dunia usaha, harus ada bermitra gitu. Jadi salah satu memang sangat mendukung sekali, berperan gitu. Memang diperlukan dalam kegiatan sekolah di Wiyate itu memang harus bermitra dengan industri yang ada di sekitarnya, dengan pihak pemerintah juga dan yang memiliki wilayah seperti itu. Oke, baik. Sudah ada yang bergabung, Rama? Kita ke redaksi dulu bersama Rama. Ya, ada 3 pendengar yang sudah bergabung kali ini dari Bu Asih di Bluru. Bagaimana caranya bagi kita pribadi supaya bisa menjaga kualitas air sumur di rumah-rumah ini agar tetap bersih? Kemudian dari Mas Soleh di Tulangan, gimana sih caranya bagi kita sendiri mengetahui air itu benar-benar bersih dan tidak? Soalnya saya dulu pernah alergi dengan air waktu mengisi air di bak mandi ini. Warna airnya itu bagus, bening dan jernih. Ternyata setelah dipakai untuk mandi, berhubung saya ini orangnya sensitif, ternyata kulit badan saya itu jadinya gatal-gatal. Kemudian yang ketiga dari Widya di Buduran. Sanitasi ini apa boleh dilakukan terhadap air? Karena sepengetahuan saya itu kan sanitasi itu lebih sering dipakai untuk limbah cair. Oh ya, oke. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Ke Bu Asih dulu di Bluru. Menjaga kualitas air sumur ya? Air sumur ya, Rama ya? Oke, Pak Sigit, ini mungkin boleh bagaimana ya, Pak? Jadi, Mbak Tika, kembali lagi sebelum saya menjawab pertanyaan sahabat Suara Sidoarjo kaitannya dengan program Misuiku itu sebetulnya pada dasarnya begini, bahwa untuk menjaga kondisi lingkungan yang baik itu tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Kondisi lingkungan yang baik ini menjadi tanggung jawab kita semua, baik pemerintah, masyarakat, dan juga mungkin pelaku usaha. Makanya dengan adanya program Misuiku ini salah satu wujud keterpaduan antara pemerintah, masyarakat, dan pihak pelaku usaha atau perusahaan-perusahaan. Jadi memang ini sebetulnya hal seperti ini terus didorong oleh pemerintah agar edukasi kepada masyarakat tentang kepedulian lingkungan ini betul-betul bisa dilakukan oleh semua. Dari via program Misuiku, sebetulnya pagi ini kemarin saya WA, saya ajak gabung dengan acara kita ini talkshow Mbak Tika. Tapi kelihatannya karena dia persiapan jam 10 ini nanti sehingga kesempatan ini dia mohon maaf belum bisa gabung. Tapi nanti akan kami agendakan 2 pekan ke depan, sekitar tanggal 30 September nanti akan kami
ajak gabung di sini supaya bisa lebih banyak menjelaskan ini dan bagian dari edukasi kepada masyarakat. Dan Radio Suara Sidoarjo tentunya juga punya peran yang sangat strategis dalam mengedukasi masyarakat. Sehingga meskipun melalui siaran radio, tapi banyak hal yang bisa dilakukan untuk edukasi ke masyarakat. Termasuk apa yang ditanyakan oleh sahabat-sahabat Suara Sidoarjo tadi. Jadi kondisi sumur kita, kondisi sumur yang kita pakai, kalau kita pakai sumur, ini sangat tergantung dari kondisi lingkungan kita. Dalam artian begini, untuk daerah-daerah seperti yang tadi di awal pertemuan saya contohkan, untuk daerah-daerah di daerah pegunungan, kalau orang menggali sumur, itu kondisi airnya relatif masih bagus. Karena jauh dari intrusi laut, dari risiko pencemaran, dan lain-lain. Tapi kalau untuk menggali sumur di daerah yang dekat laut, apalagi jaraknya sangat dekat, itu risiko intrusinya juga cukup besar. Sehingga air yang dihasilkan juga mungkin belum bisa menjamin kondisinya bagus. Nah, kemudian ciri-cirinya bagaimana air yang bersih? Itu memang idealnya untuk menentukan atau memutuskan bahwa air itu bisa diminum atau tidak, itu memang idealnya harus melalui lab. Tapi yang paling gampang secara visual atau secara bau, itu mungkin yang penting tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berwarna itu tidak keruh, artinya airnya betul-betul bening. 3 hal itu yang mudah memang. Tapi memang sebaiknya kita kalau untuk menguji air istilahnya melalui lab itu yang lebih aman. Di daerah Sidoarjo ini memang ada beberapa daerah masyarakat ini yang menggunakan air sumur untuk konsumsi minumnya. Tapi juga tidak semuanya baik karena itu tadi kondisinya. Di Sidoarjo industri juga banyak, dekat laut juga. Kemudian bekas tanah-tanah, bekas rawa itu juga sekarang diambil mungkin bersih, tapi 2-3 hari mungkin akan menjadi keruh. Kemudian di kamar mandinya biasanya ada bekas batas airnya itu warna coklat, dan itu pun juga itu kandungan-kandungan ini. Dan yang memang lebih aman memang harus betul-betul dilabkan. Jadi kalau untuk masyarakat Sidoarjo memang tidak disarankan untuk mengkonsumsi air yang dari air sumur, kecuali kalau memang sudah ada bukti laboratorium yang cukup bagus ya. Memang kalau untuk di Sidoarjo lebih aman menggunakan air melalui PDAM atau mungkin air yang beli dari pedagang air yang memang sumber airnya dipastikan bahwa dari sumber air yang betul-betul bagus, mungkin dari Pandaan, dari tempat-tempat lain yang memang betul-betul aman. Nih, jadi kira-kira begitu. Kalau untuk menjaga air supaya tetap bersih dan sehat memang ya, kalau secara visual bisa mungkin pakai Dettol, tapi kan itu untuk konsumsi mandi, bukan untuk konsumsi untuk diminum. Nah ini yang memang harus diperhatikan. Jadi kemudian kondisi-kondisi kita di Sidoarjo pun juga memang kita harus hemat air, dalam artian jangan air yang baru dipakai sekali dibuang artinya itu juga bisa dimanfaatkan. Artinya mohon maaf, kalau orang bekas mencuci beras misalkan, itu ya tidak harus dibuang di tempat air buangan. Ini bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman dan sebagainya. Ini apa? Untuk memperpanjang jalur sirkulasi air supaya air tidak langsung terbuang, tidak termanfaatkan. Nah, jadi kira-kira secara umum saya tidak menjawab satu persatu, tapi secara umum aja Mbak Tika dari sahabat suara pendengar Sidoarjo tadi. Oke, baik, sudah terjawab nih semua ya pertanyaannya. Oke, baik. Nah, ada yang gabung lagi ya? Ya, Rama. Ya, ada satu sahabat yang bergabung dari WA, ini Mas Fikri. Tapi di YouTube ini juga ada yang bergabung dari Pak Ashabul Yamin. Dan pertanyaannya ini mirip-mirip, jadi saya rangkumkan saja ya. Ya, dirangkum jadi, aja. Intinya pertanyaannya mungkin seperti ini. Saya pernah mendengar kalau air PDAM itu cara membersihkannya dengan kaporit. Apakah ini benar? Lalu kalau benar, apakah air ini bisa tetap aman dikonsumsi, dan apakah kaporit juga bisa dipakai untuk membersihkan air sumur di rumah? Oke, Mas Yamin. Juga ini ada Mbak Putri Zahra Albinaning Tias Panjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ya Mbak Putri, kalau tadi mau gabung boleh silakan dilanjutkan komen di YouTube Suara Sidoarjo ini. Silakan Pak Sigit, boleh kita tanggapi dulu tadi untuk pertanyaannya dari Pak Yamin juga ini. Jadi saya mungkin menjawab secara umum, nanti Bulu secara teknis akan melengkapi ya. Jadi kalau untuk pembersihan air yang dilakukan oleh PDAM, ini PDAM kan badan usaha yang sudah memiliki izin
lingkungan. Yeah. Sehingga apa yang dilakukan itu betul-betul kami dari Dinas Lingkungan Hidup itu melakukan monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan PDAM. Saya yakin bahwa apa yang dilakukan PDAM meskipun dengan menggunakan kaporit atau apapun, tapi ambang-ambang batasnya pasti masih di dalam ambang batas yang aman untuk dikonsumsi. Nanti mungkin secara teknis Buluh akan menjelaskan secara teknis, karena barusan ini kami Buluh dan kawan-kawan ini barusan melakukan pengawasan juga di instalasinya PDAM. Kemudian yang Mbak Putri tadi juga sama mungkin secara umum gitu. Yeah. Kalau kaporit digunakan untuk kepentingan kita bagaimana? Ya kembali lagi sepanjang komposisinya benar sesuai dengan aturan yang berlaku, dan yang lebih penting adalah harus diujikan secara laboratorium. Kandungannya harus, komposisinya ini harus betul-betul pas dengan memang persyaratan air minum. Jadi kalau kita membersihkan sendiri saya khawatir nanti takarannya bagaimana, komposisinya bagaimana, campurannya, air ini kandungannya apa, kemudian dikasih air kaporit, belum tentu itu lebih bagus, tapi mungkin juga ya setiap orang ambil air kan mungkin kondisi airnya juga, air sumbernya yang awal sebelum dicampur kaporit kan harus tahu dulu. Sehingga kalau dicampur kaporit nanti menjadi apa, ini harus betul-betul tahu betul. Jadi saya tidak menyarankan kalau kita secara perorangan melakukan pembersihan air bersih kita dengan cara kaporit tanpa didampingi oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang teknik kesehatan maupun dari bidang lingkungan, supaya nanti tidak membahayakan orang lain dan kondisi kita. Kira-kira begitu mungkin Buluh nanti melengkapi penjelasan apa yang saya sampaikan. Baik, silakan Buluh, boleh ditambahkan ini. Terima kasih Pak Sigit, Mbak Tika. Gini, terkait dengan, karena kondisi Kabupaten Sidoarjo adalah daerah delta. Yeah. Delta berarti rawa ini ya sungai seperti itu. Karena dimanapun kalau di Sidoarjo, karena udah zaman dulu kita adalah delta, jadi kesadarannya cukup tinggi, mangan tinggi seperti itu. Jadi memang air di Sidoarjo seperti itu. Makanya kalau air PDAM itulah air bersih. Air bersih. Yeah. Jadi air yang PDAM kita itu adalah air bersih. Air bersih ya misalnya untuk cuci, untuk mandi seperti itu. Kalau air, karena memang ketentuan untuk baku mutu air itu memang ada sesuai dengan Permenkes berapa itu saya lupa, bahwa harus jadi Permenkes nomor 492 tahun 2010 itu syarat-syarat untuk air bersih itu apa aja, semua ada di situ. Jadi baku mutunya seperti apa, semua ada di situ. Air minum, syarat-syarat air minum seperti itu. Jadi kalau terkait dengan kaporit, memang seperti Pak Sigit sampaikan tadi, Bapak Kepala Dinas, bahwa untuk PDAM memang sesuai ketentuan, tapi itu semua sudah ada ukurannya. Kita juga, jadi perusahaan itu pun juga nggak sembarangan. Jadi jadi volume air yang diambil sekian, jadi kaporitnya sekian. Memang itu memang ada ketentuan tersendiri, nggak sembarang. Nanti kan juga akhirnya diolah kembali, ada ini, itu memang pengolahan secara untuk PDAM seperti itu. Jadi memang layak untuk digunakan adalah untuk masak dan dikonsumsi gitu ya Bu ya. Saya kira untuk mandi dan cuci itu untuk air bersih. Kalau air minum itu seperti yang Pak Sigit bilang, misalnya kita yang langsung beli yang dari Pandaan, atau mungkin air yang sekarang kan banyak yang airnya isi ulang itu ya seperti ya, isi ulang itu ya, biasanya lewat itu depan rumah itu ya, gerobak itu ya Bu. Itu kan air yang memang asalnya dari pegunungan yang seperti di Pandaan dan sebagainya. Mungkin itu Mbak Tika tadi menambahkan. Baik, nah sahabat, masih ada satu sesi lagi. Nanti kita akan berbincang masih tetap terkait dengan Festival Mizuiku Aku Cinta Air Bersih bersama Ibu Lu Yuni Areni dan juga Bapak Sigit Setiawan. Saya mohon waktu sebentar saja untuk menghadirkan beberapa informasi. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Saya
Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASINya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Ya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Ya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, masih membahas tentang air bersih. Aku cinta air bersih di Festival Mizuiku yang ini diikuti oleh Kabupaten Sidoarjo. Ada 2 sekolah, Sekolah Hang Tua 10 dan Sedati Gede 2 ya. Tadi kalau diinfokan oleh Buluh yang ikut dalam Festival Mizuiku ini Sekolah Adiwiyata sebetulnya yang ikut di Festival Mizuiku ini. Nah, baik, sebelum saya lanjut ke Buluh ataupun ke Pak Sigit, saya bagi waktu lagi ke redaksi Rama. Ya, ada satu pertanyaan lagi yang masuk ke WA redaksi dari Diana di Ketegan. Air sumur di rumah saya baunya tak sedap, tapi kalau dipakai mandi atau dikonsumsi itu tidak ada masalah, tidak bikin gatal ataupun sakit. Itu tandanya apa ya? Nah, tandanya ya aman. Saya yang jawab. Silakan Pak Sigit. Dari Ketegan, Mbak siapa tadi saya lupa. Mbak Diana di Ketegan. Diana ya. Itu via apa? WhatsApp atau? Dari WhatsApp. WhatsApp ya, oke. Untuk Mbak Diana, saya juga tidak bisa memberikan penjelasan secara daring seperti ini. Tentunya semuanya harus kita lihat secara laboratorium lah. Jadi yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa pengaruh air yang kita minum itu seringkali tidak selalu dampaknya secara langsung. Kecuali kalau misalkan air kotor kita minum, kemudian diare itu dampaknya langsung. Tapi bisa juga dampaknya itu tahunan, dalam artian kita minum sekarang dampaknya 10 tahun yang akan datang. Lah ini kita harus hati-hati. Tapi kembali lagi saran saya, sebaiknya air yang kita konsumsi ini betul-betul yang aman untuk dikonsumsi. Baik melalui air yang terolah secara
betul melalui PDAM, kemudian air konsumsi yang lain, atau kita masak sendiri dari sumber air yang benar, kemudian kita masak dengan baik, kemudian kita minum, itu mungkin juga baik. Tapi kalau kita minum sembarangan, saya juga bisa memberikan jaminan meskipun kita tidak apa-apa dalam kondisi saat ini, itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi yang penting adalah bahwa kita harus menjaga lingkungan kita dengan baik. Supaya betul-betul apa yang ada di lingkungan sekitar kita ini membawa kenyamanan bagi kita dan lingkungan kita. Jadi itu yang bisa saya sarankan. Kami berharap bahwa Pak Tika nanti di Suara Sidoarjo ini betul-betul bisa memberikan yang baik, apa istilahnya, dalam artian kita ini sebagai pihak yang memberikan edukasi, punya kewajiban mengedukasi. Jadi saya berharap Suara Sidoarjo bisa berada di depan untuk mengedukasi masyarakat. Mungkin kami bersama-sama juga bisa kita saling mendukung, saling membantu. Apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Kira-kira begitu, Mbak Tika. Pak Sigit, satu lagi, ini ada yang ketinggalan Rama, yang di WhatsApp Rama. Bu Vira ada di mana nih? Skodono ya. Bu Vira, sebentar Pak, saya buka WhatsApp-nya dulu ya. Aku baca dari sini aja ya Rama ya. Baik, Bu Vira yang ada di Skodono. Selamat pagi narasumber. Ini bagus sekali untuk program anak-anak mengedukasi tentang manfaat air, tentang air bersih, menjaga kualitas air. Nah, kalau bisa ini juga akan diterapkan atau diadakan juga kegiatan festival Cinta Air Bersih ini, bukan hanya sekolah-sekolah tertentu saja, tapi sekolah-sekolah semuanya yang ada di Kabupaten Sidoarjo, biar ini menjadi merata, dan ini juga bisa menjadikan anak-anak kita itu lebih cerdas dan lebih pintar lagi terkait dengan menjaga lingkungan sekitar. Baik, terima kasih Bu Vira di Skodono. Pak Sigit atau Bulu boleh menanggapi? Ya Bu Vira, saya terima kasih Bu Vira. Jadi pemikiran Bu Vira sama dengan apa yang saya pikirkan. Jadi pada saat awal ketemu dengan teman-teman yang menyampaikan program Misi Ibu, itu memang saya sampaikan, bisa enggak kita nanti ini bisa lebih banyak sekolah-sekolah yang mendapat sentuhan ini. Tapi karena pertimbangan dari pihak Misi Ibu, ya mereka enggak pengen banyak dulu, tapi nanti programnya enggak mengena. Mending sedikit tapi mengena, nanti menjadi kader bagi sekolah lainnya. Nanti kami akan pertimbangkan Bu Vira, kalau dari program Misi Ibu sendiri ini bisa lebih lebar lagi, lebih banyak sekolah yang bisa mendapat sentuhan. Mudah-mudahan nanti dari perusahaan lain kami juga akan mencoba mendorong perusahaan-perusahaan lain yang juga bisa melakukan seperti program Misuiku ini. Mudah-mudahan harapan Bu Vira nanti betul bisa terwujud di Sidoarjo. Bulu, mungkin ada yang ditambahkan sekaligus mungkin ada pesan-pesannya juga nih Bulu. Oke, terima kasih. Mungkin terkait dengan seperti yang Pak Sigit sampaikan di awal tadi, bahwa ini adalah untuk yang menanyakan dari Bu ini, Bu Vira Skodono akan lebih memperluas lagi gitu. Mungkin kalau misalnya program dari kegiatan yang Misuiku ini, mungkin kami dari dinas juga akan bisa mengembangkan dan bekerjasama juga dengan industri-industri yang lain. SR-nya akan kami minta, karena ini juga sangat mendidik sekali bagi siswa-siswa yang ada di Kabupaten Sidoarjo, khususnya untuk siswa SD. Kami akan kembangkan lebih lagi agar lebih banyak sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo paham. Ini juga kami akan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena Dinas Pendidikan yang mempunyai kewenangan di sekolah-sekolah. Mungkin itu. Baik, ya. Baik Bulu, terima kasih banyak. Ini kita tunggu pagi ini ya Bu, jam 10 lanjut ini setelah ini ya. Lanjut ya. Temannya. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan Pak Sigit, mungkin terakhir Pak Sigit boleh ditutup. Saya terakhir parian aja untuk sahabat Suara Sidoarjo, Mbak Tika. Iya. Mudah-mudahan ini bisa mendorong semangat kita bersama. Pengen jupuk BLT tiba-tiba dorong cair. Arep tuku klambi nang pasar larangan. Ayo dulur melu peduli program peduli air. Nek ana sisa ngombe aja dibuang sembarangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat, demikian ya.
Baik, sahabat, demikian perbincangan kita bersama Ibu Luh Yuni Areni SHMH selaku Kepala Bidang Penaatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan juga Bapak Insinyur Sigit Setiawan selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Saat ini Kamsar, saya geser dulu ke redaksi, nanti ketemu lagi di jam 11. Anggun saya hadirkan Hanyalah Cinta.